Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan tentang usulul Arab, bahwasanya suku Arab itu terbagi menjadi tiga, yaitu Arab yang baidah, Arab yang sudah punah, kemudian Arab yang asli, dan ada namanya Arab al-musta'rabah, yaitu Arab yang kecampuran dengan suku yang lain. Akan tetapi kemudian suku Arab mendominasi suku yang lain tersebut, jadilah seperti Arab asli akhirnya, yang itu merupakan sukunya Nabi Ismail alaihissalam atau sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya Nabi Ismail alaihissalam bukanlah orang Arab. Dan kita telah jelaskan tentang kisah Hajar, bagaimana Raja Fir'aun menghadiahkan kepada Siti Sarah Hajar untuk membantu Hajar, dan kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala membawa istri dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ke lembah yang tandus, yaitu lokasi di mana tempat dibangunnya Al-Masjidil Haram dan Ka'batullah. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di mana tatkala minuman yang disediakan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian makanan juga yang di buah tamar, korma yang disediakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk istrinya Hajar dan untuk anaknya Ismail telah habis. Maka akhirnya Nabi Ismail pun kehausan dan kemudian menangis dengan sangat kuatnya, sampai-sampai seakan-akan akan meninggal dunia karena rasa dahaga yang dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka Hajar mulailah beliau mencari bantuan, ya, mencari siapa tahu ada orang bisa membantu mereka, memberikan sedikit makanan atau seteguk minuman. Maka Siti Hajar pun naik ke bukit yang terdekat, yaitu Sofa. Kemudian dia pun melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan selain mereka berdua. Ternyata yang dia lihat hanyalah fata morgana. Kemudian dia pun balik turun, kemudian menuju ke Marwa, dan seterusnya sampai melakukannya 7 kali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa fa'alat dzalika 7 marrat. Kita lanjutkan kisahnya. Ibn Abbas berkata, maka Hajar pun melakukan hal tadi, yaitu melakukan sa'i dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Ibn Abbas berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nas bainahuma. Demikianlah kenapa disyariatkan sa'i sekarang tatkala umrah ataupun haji, dalam rangka mengenang kisah yang pernah dialami Siti Hajar tatkala mencari minum atau mencari makanan buat anaknya. Kesulitan yang dihadapi oleh Siti Hajar tatkala berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwa. Sehingga akhirnya pada sampai putaran yang ke-7, asyrafat 'alal marwati, ya. Akhirnya Siti Hajar pun berada di atas Bukit Marwa. Sami'at sautan faqalat sahin turidu nafsaha thumma tasamma'at. Tiba-tiba tatkala Siti Hajar dengan penuh rasa genting yang dialaminya karena melihat kondisi anaknya yang seakan-akan mau meninggal dunia, tatkala beliau berada di Bukit Marwa, beliau mendengar seperti ada sebuah suara. Maka dia pun berkata pada dirinya, diamlah kamu Hajar, diam, dengar suara apa itu. Maka dia pun tasamma'at, yaitu berusaha mendengar dengan lebih saksama. Ya. Sepertinya ada suara. Kemudian dia mendengar lagi, fasami'at aidan, faqalat qad asma'ta in kana indaka ghiwathun. Ya. Kemudian akhirnya
dia mendengar suara dan akhirnya Hajar pun berkata ke arah suara tersebut, ya kalau memang kau hendak menolong, silakan tolong kami. Ya, Hajar berbicara kepada suara tersebut karena dia yakin ada suara. Maka dia mengatakan, kalau kau memang hendak menolong, silakanlah tolong kami. Ternyata fa idza hiya bil malaki inda mawdi'i Zamzam fa bahatha bi aqibihi aw qala bi janahihi hatta dhahara al-ma. Ya, ternyata yang muncul adalah malaikat, dikatakan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang malaikat tersebut kemudian menendangkan tumitnya, yaitu kakinya, ke arah tempat keluar Zamzam, lokasi di mana akan keluarnya air Zamzam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia mencungkil tanah tersebut dengan menggunakan sayapnya. Hatta dhaharal ma, akhirnya keluarlah air Zamzam dari tempat tersebut, yaitu dekat lokasi Nabi Ismail alaihissalam. Maka Hajar pun segera turun ke arah tempat tersebut, tatkala melihat air keluar dari dalam tanah, yaitu air Zamzam. Faja'alat tuhawwidhuhu wa taqulu biyadiha hakadha wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha. Maka Hajar karena melihat air yang keluar, dia khawatir air tersebut akan habis. Maka Hajar segera membuat seperti lingkaran kecil. Tuhawwid, dia seakan-akan membuat danau kecil-kecilan agar air tersebut tertampung. Setelah airnya tertampung, maka dia pun mengambil air tersebut dan dimasukkan ke dalam tempat minumnya. Wa huwa yafuru ba'da ma taghrif, dan air tersebut terus keluar. Ya. Apa kata Ibnu Abbas tatkala menceritakan tentang perbuatan Hajar yang dia membuat seperti bendungan kecil-kecilan agar menampung air tadi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu umma Ismail, law tarakat Zamzam aw qala law lam taghrif minal ma'i lakanat Zamzamu 'ainan ma'ina. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Ummi Ismail, yaitu semoga Allah merahmati Hajar. Kalau seandainya dia meninggalkan Zamzam mengalir, ya, dan tidak diambil, tidak dibuat seperti genangan kecil atau danau kecil, ya, atau untuk menampung air tersebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakanat Zamzamu 'ainan ma'ina, maka air Zamzam tadi akan mengalir seperti sungai di atas tanah, ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, Ibnu al-Jauzi rahimahullah, salah seorang ulama Hanabilah, ya, yang memiliki kitab Talbis Iblis, dia mengatakan bahwasanya sungguhnya munculnya air Zamzam itu merupakan nikmat dari Allah. Tatkala Allah mengutus malaikat untuk menendang tanah sehingga keluar air Zamzam, itu merupakan nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala nikmat tersebut dicampuri dengan perbuatan manusia, yaitu perbuatan Hajar yang membuat seperti lingkaran kecil untuk menampung air Zamzam, maka akhirnya manfaat Zamzam pun terbatasi. Kalau seandainya Ummu Ismail Hajar membiarkan air Zamzam keluar, maka air Zamzam tadi akan menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah. Ya, namun semuanya tentunya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, akhirnya air Zamzam pun tidak menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah, akan tapi tertampung di tempat tersebut. Dan semuanya apa yang telah terjadi adalah dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan air Zamzam disebut dengan Zamzam karena dikasrotiha, karena banyak airnya. Ya, jadi kalau disebut ma'u Zamzam dalam bahasa Arab artinya air yang banyak, ya, air yang banyak. Dan kita ketahui, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air Zamzam ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak, ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Air Zamzam sesuai dengan niat orang yang minumnya, ya. Dia ingin sesuatu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia minum air Zamzam sambil berniat dengan keinginan dia atau cita-cita dia, maka insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tatkala ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar berjalan dari Ghifar kemudian menuju kota Mekah dalam rangka untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di Masjidil Haram, Abu Dzar kemudian bertanya kepada salah seorang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad. Tatkala mereka mengetahui Abu Dzar ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir pun musyrikin kemudian datang memukuli Abu Dzar sampai akhirnya beliau pingsan dan berlumuran darah. Setelah itu Abu Dzar pun tidak berani bertanya-tanya lagi tentang di mana Nabi Muhammad.
Maka dia pun tinggal di Masjidil Haram sembunyi-sembunyi ya. Sampai akhirnya sebulan penuh dia tinggal di Masjidil Haram, dan akhirnya setelah sebulan dia bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar tatkala itu, "Sejak kapan engkau di sini?" Ya, sejak kapan tinggal di Masjidil Haram? Maka kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, "Kuntu hahuna mundu 30 baina lailatin wa yaum." Ya. Saya sini sudah hampir 30 hari di Masjidil Haram. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana yut'imuka?" Siapa yang beri makan kepada engkau selama 30 hari ya? Padahal kita tahu Abu Dzar datang dari tempat yang asing, dari Ghifar, dan tidak memiliki saudara di kota Mekah. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Selama ini yang kasih makan minum kamu siapa di Masjidil Haram selama 30 hari?" Apa kata Abu Dzar? "Maka li ta'amun illa ma'u Zamzam. Fasamintu hatta takassarat au kanu batni." Ya. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, "Saya tidak makan sama sekali. Saya hanya minum air Zamzam selama 30 hari. Dan subhanallah ternyata saya pun menjadi gemuk." Ya, sampai-sampai perut Abu Dzar itu, perutnya Abu Dzar seperti ada lekukan karena menunjukkan tanda gemuk. Dan itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innaha mubarakatun. Innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin." Ya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya air Zamzam adalah air yang penuh barokah. Ya. Rasulullah SAW kaget kalau melihat ternyata Abu Dzar gemuk. Makan apa beliau? Ternyata cuma minum air Zamzam selama 30 hari. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya air Zamzam adalah air yang penuh barokah. Innahu ta'amu tu'min. Dan air Zamzam adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Wa innahu shifa'u suqmin. Dan air Zamzam itu bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karena barang siapa yang minum air Zamzam dengan niat untuk mendapatkan rasa kenyang, maka Allah akan buat dia kenyang. Dan barang siapa yang minum air Zamzam dengan niat untuk penyembuhan, maka Allah akan sembuhkan dia. Bahkan barang siapa yang minum air Zamzam dengan niat apa saja, insya Allah dimudahkan oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang hasan, "Ma'u Zamzam lima syuriba lahu." Air Zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Bahkan disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya tentang seorang alim ulama suatu saat di Masjidil Haram terjaga di malam hari ya, di malam-malam bulan Ramadan. Terbangun dari tidurnya di malam hari dalam keadaan sangat kebelet pingin buang air kecil. Ya, dan dia khawatir kalau dia berjalan menuju keluar pintu Masjidil Haram, dia akan membuang air tatkala sedang berjalan. Kenapa? Karena sudah di ujung tombak. Ya, sudah tidak bisa lagi menahan air kencing yang dia sangat kebelet, sangat luar biasa. Sehingga akhirnya dia takut untuk melangkahkan kaki di antara orang-orang yang sedang tidur di Masjidil Haram. Kalau seandainya dia melangkahkan kaki, khawatir dia akan mengencingi mereka. Akhirnya dia ingat dengan hadis ini, "Ma'u Zamzam lima syuriba lahu." Air Zamzam sesuai dengan niat orang yang minumnya. Maka dia pun segera minum air Zamzam. Dia pun segera ambil air Zamzam yang sangat dekat dengan lokasi tidur dia. Dia pun minum air Zamzam, minum dengan air Zamzam yang sangat banyak dengan niat agar menghilangkan rasa buang airnya, rasa kebeletnya. Dan subhanallah, kemudian rasa itu pun hilang ya. Padahal secara logika, kalau orang kebelet pingin pipis, pingin buang air kecil, kemudian minum air Zamzam, tentunya lebih kebelet lagi. Namun demikianlah kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ternyata alim ulama ini dengan minum air Zamzam maka hilang kekhawatiran yang dia rasakannya. Kita kembali ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum akhwati fiddin, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah air Zamzam, kemudian dijaga oleh Ummu Ismail yaitu Siti Hajar. Apa kata Ibnu Abbas? Qala fasharibat wa arda'at waladaha. Faqala laha al-malak la takhafu ad-dai'ah. Akhirnya Hajar pun minum air Zamzam, kemudian dia pun ya tidak ada makanan tatkala itu, cuma air Zamzam. Ya, namun dengan air Zamzam yang diminum oleh Siti Hajar, ya bisa mengeluarkan air susu dari Hajar untuk menetei putranya Ismail. Ya, hanya dengan air Zamzam. Padahal biasanya ibu-ibu kita tahu bersama kalau tidak makan makanan yang bergizi, terkadang air susu tidak keluar. Namun Siti Hajar dengan hanya minum air Zamzam, bisa air susunya keluar dan bisa dia buat untuk menetek putranya Ismail. Kemudian malaikat itu pun berkata kepada Siti Hajar, la takhafud dhai'ah. Jangan kau khawatir akan binasa ya.
Jangan khawatir bahwasanya air Zam-Zam, yang artinya jangan khawatir air Zam-Zam akan habis. Ya. Air Zam-Zam akan terus-terus ada dan seluruh orang yang datang sini akan bisa minum air Zam-Zam. Kemudian apa kata malaikat tersebut? Fa inna hahuna baitallahi yabni hadzal gulam wa abuhu. Wa inna Allah la yudhi'u ahlahu. Kemudian kata malaikat tersebut, ketahuilah wahai Hajar bahwasanya di sini akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala, itu Ka'bah. Yang bangun siapa? Yaitu anakmu ini, hadzal gulam. Ismail ini akan bangunnya dan juga bapaknya. Malaikat memberi kabar gembira kepada Siti Hajar bahwasanya anakmu ini akan hidup, akan besar dan akan dia bersama ayahnya Ibrahim akan bangun Ka'bah. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Wa kana al-baitu murtafi'an min al-ardi karrabiyah. Tatkala itu lokasi Ka'bah, ya, belum ada Ka'bahnya, masih lokasi tanahnya, itu berupa tanah yang agak tinggi. Berupa tempat yang akan tinggi. Ta'tihi suyul fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqah, ya. Dan namun tempat yang tinggi tersebut ya sering terkena ada aliran air, sehingga akhirnya longsor sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya agak menurun lokasi tempat pembangunan Ka'bah tersebut. Demikian keadaan Siti Hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam, dan dia pun terus menetai anaknya, sehingga akhirnya lewatlah sekelompok manusia, rufqatun min Jurhum, sekelompok manusia dari kabilah Jurhum. Inilah kabilah Arab asli. Kita jelaskan bahwasanya ada sana suku Arab asli, di antaranya Qahtan, di antara Jurhum, ya, suku Arab asli. Ya. Mereka sedang berjalan muqbilina min tariqi Kada, yaitu mereka datang dari arah bagian tempat tinggi di kota Mekah. Tatkala mereka masuk kota Mekah, melewati tempat tinggi di bagian kota Mekah, ya, mereka pun fanazalu fi asfali Makkah, mereka pun turun ke daerah bawah, ke daerah rendah yang ada di kota Mekah. Fara'au ta'iran aifan, faqalu inna hadha ta'ir la yaduru ala ma'in, la ahduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma'un. Mereka tentunya kehausan tatkala di padang pasir di kota Mekah, di gunung-gunung yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ternyata mereka melihat dari kejauhan ada seekor burung yang berputar-putar di daerah lokasi Ka'bah, dibangunnya Ka'bah nanti, yaitu di sebuah lembah yang gersang. Mereka heran melihat ada burung berputar-putar di situ. Mereka berkata, kita tahu bahwasanya lembah ini tidak ada air di situ. Kok bisa ada burung di situ putar-putar di atas lembah tersebut? Akhirnya fa'arsalu jariyan au jariyaini. Akhirnya mereka pun mengutus sebuah utusan atau seorang atau dua orang untuk mengecek apa benar ada air di situ. Karena mereka tahu sebelumnya tidak ada air di lembah tersebut. Fa idahum bil ma'i faraja'u fa akhbaruhum bil ma'. Fa akhbaru. Ternyata dua utusan tadi mengabarkan kepada mereka bahwasanya ternyata memang benar ada air. Maka mereka pun semua berjalan menuju ke tempat lokasi air, itu tempat yang dijaga oleh Ummu Ismail, Siti Hajar. Tatkala itu Siti Hajar sedang berada di samping air Zam-Zam, karena itu adalah milik Siti Hajar, ya, dia yang telah menemukan air tersebut. Apa kata kabilah Jurhum tadi? Faqalu ata'dhanina lana an nanzila 'indaki? Faqalat na'am. Walakin la haqqa lakum fil ma'. Mereka berkata, wahai Hajar, apakah kau mengizinkan kami untuk menetap di sini? Ya, tentunya menetap di sini sambil minta air dari engkau. Apakah Siti Hajar? Boleh. Akan tapi kalian tidak berhak untuk memiliki air. Ini air milik saya sendiri. Akhirnya mereka pun sepakat, mereka berkata na'am. Akhirnya mereka pun tinggal di situ. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul uns. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim, fanazalu ma'ahum hatta idza kana biha ahlu abiyatin minhum wa shabbal gulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum wa anfasahum wa a'jabahum hinna shabba falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum. Akhirnya mereka pun tinggal situ. Kabilah Jurhum tinggal bersama di lembah tersebut bersama Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dan alhamdulillah memang Siti Hajar ya pingin ada temannya. Ya. Tatkala ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar berkata, kenapa kau meninggalkan kami, istrimu dan anakmu di suatu lembah yang tidak ada makanan dan juga tidak ada seorang pun? Ya. Subhanallah, Allah mengabulkan dua-duanya. Siti Hajar ingin tempat tersebut ada makanan atau minuman, dan Siti Hajar ingin tempat tersebut
ada orang lain yang bisa mereka bermuamalah dengannya, bergaul dengan mereka. Ternyata Allah kabulkan dua keinginan Siti Hajar tersebut. Ya. Tatkala Siti Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'ana," Allah tidak akan menyanyiakan kami, dan itu benar, Allah buktikan. Allah berikan air Zam-Zam kepada Siti Hajar dan Ismail, dan Allah juga datangkan sekelompok manusia untuk menemani kehidupan mereka. Akhirnya mereka pun hidup bertetangga, sampai akhirnya Nabi Ismail pun menjadi pemuda yang gagah perkasa, wa ta'allama al-arabiyyah, dan Nabi Ismail pun belajar bahasa Arab dari suku Jurhum tadi. Ya. Suku Jurhum tadi. Jadi Nabi Ismail tadinya tidak tahu bahasa Arab. Ya, namun karena dia tinggal bertetangga dengan orang Arab, dia pun belajar bahasa Arab dari mereka. Wa anfasahum, ternyata Nabi Ismail alaihissalam ternyata seorang pemuda yang gagah dan menakjubkan, yang membuat mereka senang terhadap suku Jurhum tadi, kabilah Arab tadi senang dengan Nabi Ismail karena mungkin kegagahan Nabi Ismail dan kecerdasannya. Ya. Akhirnya mereka pun menikahkan Nabi Ismail dengan seorang wanita dari mereka, dari suku Jurhum, yaitu Jurhumiyah. Dan kemudian meninggallah famatat Ummu Ismail. Kemudian Siti Hajar pun meninggal dunia. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya umur dari Siti Hajar tatkala meninggal dunia umurnya adalah 90 tahun. Setelah itu, apa kata Ibnu Abbas? Faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu. Ya. Kita lanjut kisahnya. Setelah itu ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam datang menemui Ismail. Nabi Ibrahim mengecek tentang keluarganya yang dia tinggalkan. Dia mengecek ternyata dia tidak mendapati Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisahnya Nabi Ismail sudah menikah dengan seorang wanita. Coba perhatikan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail tatkala masih kecil Ismail. Kemudian Ibrahim alaihissalam datang lagi setelah Ismail mencapai dewasa dan sudah menikah. Tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail. Dan di sini ya, sebagian ulama seperti Ibnu Tin mengatakan bahwasanya yang disembelih bukanlah Ismail alaihissalam. Yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih bukanlah Ismail alaihissalam, akan tapi yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak alaihissalam. Dan ini adalah pendapat orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya yang disembelih adalah Ishak bukan Ismail. Karena mereka tahu, orang-orang Yahudi Nasrani sepakat bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi yang mulia. Dan mereka tahu bahwasanya Ishak adalah bapaknya Yakub dan Yakub adalah Israel. Bani Israel adalah merupakan keturunan Nabi Yakub, yang Nabi Yakub alaihissalam merupakan anak daripada Nabi Ishak. Sehingga mereka mengatakan yang disembelih bukanlah Ismail, tapi yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Buktinya dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam datang sebelumnya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam datang tatkala Nabi Ismail sudah menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan. Nanti insya Allah akan kita bantah pernyataan ini. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Ya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengecek anaknya yaitu Ismail, dan ibunya Ismail sudah meninggal, Siti Hajar sudah meninggal. Falam yajid Ismaila fasa'ala imra'atahu anhu faqalat kharaja yabtaghi lana. Ternyata dia tidak mendapati Ismail alaihissalam. Yang dia dapati cuma istri dari Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail, "Kemana Ismail?" Maka istrinya berkata, "Kharaja yabtaghi lana." Ismail sedang keluar, yaitu sedang berburu mencari rezeki buat kami, sedang berburu. Tsumma sa'alaha an 'aishihim wa hay'atihim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya tentang bagaimana kondisi kehidupan kalian. Wahai istri Ismail, bagaimana kondisi kehidupan kalian? Bagaimana keadaan kalian? Faqalat nahnu bisyarrin, nahnu fi dhiqin wa shiddah. Apa kata istri Ismail? Dia mengeluh. Istri pertama dari Nabi Ismail mengeluh. Dia mengatakan, kami dalam keadaan jelek, kami dalam keadaan sempit, kami dalam keadaan susah. Fasyakat ilaih. Kemudian dia pun mengeluhkan kehidupannya kepada Nabi Ibrahim. Kesulitan yang dihadapi, kehidupan antara dia dengan Ismail yang sulit dia sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri Nabi Ismail tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Nabi Ibrahim. Ayah daripada Ismail dia tidak tahu. Maka dia memberi jawaban dengan jawaban tersebut. Apa kata Ibrahim terhadap istri Ismail? فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرِئِ
fa aqri'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir atabata babi. Kata Ibrahim kepada istri Ismail, kalau datang suamimu yaitu Ismail, sampaikanlah salamku untuknya dan kabarkan kepadanya agar dia merubah galangan pintunya, ya. Galangan pintunya, yaitu atabah, yaitu kayu yang diletakkan di pintu untuk menutup pintu, untuk menjaga pintu. Letakkannya di bagian bawah, namanya atabah dalam bahasa Arab. Sebuah kayu yang diletakkan untuk menutup pintu, untuk mengunci pintu, dan diletakkan di bagian bawah. Akhirnya, falamma ja'a Ismail ka'annahu anasa syai'an. Ismail tatkala pulang rumah, seakan-akan dia mendapati ada sesuatu di rumahnya. Dia merasakan kayaknya ada sesuatu di rumah. Maka dia berkata kepada istrinya, hal ja'akum min ahadin? Apakah ada orang yang datang kepada engkau? Qalat na'am. Istrinya berkata, iya, tadi ada datang seorang, syekhun kada wa kada. Ya. Dia mengatakan datang seorang sudah tua. Ya. Dalam riwayat disebutkan istri Ismail seakan-akan merendahkan Ibrahim. Sudah tua, mungkin gini-gini disebutin, ya. Sebutin ayah. Dia tidak tahu kalau itu adalah ayahnya Nabi Ismail. Fasa'alana anka, dan si kakek tua itu bertanya kepada saya tentang engkau. Maka aku pun mengabarkannya, ya. Dan tentang dirimu. Kemudian orang tua, kakek tua tadi juga bertanya tentang bagaimana kehidupan kita. Maka aku kabarkan kepadanya bahwasanya kita hidup dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, ya. Ibrahim pun berkata kepada istrinya, fahal awsaki bi syai'in? Apakah kakek tua tadi memberi suatu wasiat kepada engkau? Maka istrinya berkata, na'am. Dia merintahkan kepada aku agar aku menyampaikan salamnya buat engkau. Dan dia berkata, agar engkau ghayyir atabata babik, agar engkau merubah galang pintumu. Akhirnya Ismail paham wasiat dari bapaknya. Dia berkata, sungguhnya yang datang tadi, kakek tua tadi adalah ayahku. Dan dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan engkau, wahai istriku. Ilhaqi bi ahlik, kata Nabi Ismail, ilhaqi bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Akhirnya istri pertama ini pun dicerai. Kenapa? Karena dia mengeluh dengan kehidupan yang dihadapinya. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Nabi Ismail pun menceraikan istri yang pertama dan menikah dengan wanita yang lainnya. Di sini para ulama membicarakan tentang kalimat atabat babik. Apakah perkataan seorang kepada istrinya atau perkataan seorang tentang istrinya, saya akan merubah galang pintu rumah saya, itu bisa merupakan satu lafal untuk bisa menjatuhkan talak, bisa menjatuhkan cerai? Karena para ulama menyebutkan atabat, ya, galang pintu itu ada samanya dengan wanita, ya. Dari sisi kesamaan apa? Sama-sama untuk galang pintu itu dipakai untuk menjaga bagian dalam rumah. Demikian juga wanita juga hendaknya menjaga isi rumahnya. Kemudian galang pintu itu mautu'ah, diinjak, ya. Demikian juga wanita mautu'ah, dan wata' dalam bahasa Arab adalah jima, ya. Wanita juga bisa dijimai. Kemudian para ulama juga membahas tentang kalimat ilhaqi bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Apakah kalimat ini, ya, bisa menjatuhkan cerai? Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya permasalahan cerai adalah permasalahan yang sangat penting. Betapa banyak orang yang menjatuhkan cerai kepada istrinya tanpa dia sadari. Oleh karena itu sering saya menasihati kepada ikhwah, kepada para teman-teman saya atau para orang-orang yang ikut pengajian, agar mereka sebelum menikah, mereka juga selain mempelajari tentang bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, mereka juga hendaknya mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perceraian. Karena banyak orang akhirnya menjatuhkan cerai kepada istri tanpa dia sadari. Ya. Ketahui ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Ini afwan saya agak panjang sedikit tentang masalah perceraian karena berkaitan dengan kalimat ini, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu, ya. Lafal cerai ada dua. Ada lafal yang sharih, yang tegas, seperti anti tali, kamu saya cerai. Ada lafal yang kinayah, yang tidak tegas, yang tidak jelas. Seperti tadi, pulanglah ke rumah orang tuamu, atau tidak ada lagi perempuan di rumahku. Itu kalimat-kalimat yang tidak jelas tentang perceraian, tapi bisa menjatuhkan cerai kalau ternyata orang yang mengucapkan itu berniat untuk menceraikan. Jadi sinilah para ulama membedakan, kalau kalimat jelas, kamu saya cerai, atau kamu telah terceraikan, ya, itu jelas jatuh cerai.
Tidak perlu niat, tidak perlu niat. Kata Rasulullah SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. At-talaqu wan nikahu wal itaqu. Kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya merupakan kesungguhan. Demikian juga candanya juga merupakan kesungguhan. Candanya juga merupakan kesungguhan, yaitu masalah cerai, masalah nikah, dan masalah membedakan budak. Kalau seorang pemilik budak mengatakan kepada budaknya, ya, kamu saya bebaskan. Meskipun dia bercanda, budak tadi bebas dalam hukum syariat. Demikian juga masalah pernikahan, demikian masalah perceraian. Kalau seorang mengucapkan, istriku bercanda aja, istriku kamu saya cerai, jatuh cerai dalam hukum syariat. Tidak boleh seorang bercanda masalah perceraian, karena masalah cerai masalah yang sangat khatir, yang sangat berbahaya. Ya. Tidak boleh seorang bermain-main dalam mengucapkan lafaz cerai kepada istrinya. Jangan sampai dia menakut-nakuti istrinya, akhirnya terucap darinya kalimat cerai. Kalau seorang mengucapkan kalimat cerai dengan lafaz yang tegas, kamu saya cerai, maka jatuh talak. Meskipun dia mengatakan, oh tadi maksud saya tidak berniat, oh maksudnya enggak. Dalam syariat jatuh cerai. Adapun kalau lafalnya berupa kinayah, tidak jelas, tidak sore, seperti dalam hadis ini, ilhaqi bi ahlik, pulang saja ke rumah orang tuamu, ya. Kembali saja ke walimu, ya. Saya tidak ingin kamu ada di sini. Kalimat-kalimat yang tidak kamu telah terputus dariku. Ini kalimat-kalimat yang tidak tegas. Kata para ulama, kalimat yang seperti ini tergantung niatnya. Kalau sang suami mengucapkan kalimat tersebut, niatnya untuk menceraikan, maka jatuh cerai. Namun kalau dia mengucapkan hanya untuk menakut-nakuti dan tidak niat untuk menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Oleh karena itu disebut dalam hadis riwayat Bukhari, tatkala anak ibnatul Jawn, ya, udkhilat ala Rasulullah sallallahu, tatkala bintul Jawn dimasukkan, seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui wanita tersebut. Kemudian wanita tadi mengatakan, a'udzubillahi minka. Dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari engkau, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan kepada wanita tadi, dia menceraikan, kata dia, ilhaqi bi ahlik. Ilhaqi bi ahlik. Kembalilah ke rumah orang tuamu. Ternyata Nabi menceraikan wanita tadi dengan berkata, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Dalam kisah yang lain, ya, dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menghajar Ka'ab bin Malik. Bahkan Ka'ab bin Malik disuruh meninggalkan istrinya. Maka Ka'ab bin Malik tatkala pulang bertemu dengan istrinya, kata Ka'ab bin Malik, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ya. Istrinya bertanya, cerai atau tidak? Tidak. Ternyata Ka'ab bin Malik tidak menceraikan istrinya. Namun lafal yang diucapkan sama, ilhaqi bi ahlik, pulang saja ke rumah orang tuamu. Nabi tatkala mengucapkan kalimat ini, pulang saja ke rumah orang tuamu, jatuh cerai. Ka'ab bin Malik ternyata tatkala mengucapkan kalimat ini, pulang saja ke orang tuamu, tidak jatuh cerai. Dari sini para ulama mengatakan, kalau begitu kembali kepada niat. Nabi tatkala mengucapkan kalimat ini, beliau berniat untuk menceraikan. Adapun Ka'ab bin Malik tatkala mengucapkan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu, dia tidak niat untuk menceraikan. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, semua kalimat yang menunjukkan ada makna yang menunjukkan cerai, namun tidak tegas, tidak sore, tidak jelas, seperti pulang saja ke rumah orang tuamu, kamu terputus dariku, ya, saya tidak butuh, tidak ada perempuan lagi di rumahku. Ini kalimat-kalimat yang bisa maknanya cerai, namun tidak jelas. Kalau seorang suami mengucapkannya dengan niat menceraikan, maka jatuh cerai. Kalau tidak dengan niat menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Di sini Nabi Ismail alaihissalam mengucapkan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulang saja ke rumah orang tuamu, dengan niat untuk menceraikan. Maka dia pun menceraikan istrinya yang pertama, kemudian menikah dengan wanita yang lain. Kemudian tidak berapa lama, ya, Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail lagi. Sama kejadiannya, falam yajidu, ternyata Ibrahim untuk datang kedua kalinya, tatkala datang kedua kalinya tidak mendapati juga Ismail. Maka dia pun menemui istri Nabi Ismail, kemudian dia bertanya tentang Ismail, maka istrinya berkata, kharaja yabtaghi lana. Ismail sedang keluar berburu mencari makan buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kehidupan kalian? Maka apa kata istrinya yang kedua ini? Nahnu bi khair wa sa'atin wa asnat ala Allah. Maka dia pun mengatakan, alhamdulillah kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kehidupan ini enak, ya. Kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala, ya. Istri kedua ini sifatnya qanaah, terima dengan kondisi suaminya, padahal kondisinya sama saja. Ismail kondisinya pada istri pertama dan istri kedua sama-sama saja. Namun istri pertama yang dinikahi, wanita yang pertama dinikahi Ismail, tidak memiliki rasa qanaah, tidak pernah puas dengan usaha suaminya, sehingga protes, mengatakan kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Ini yang membuat sebab kenapa Ibrahim menyuruh
Ismail untuk menyerahkan istrinya. Adapun wanita kedua yang dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam ternyata dalam memiliki sifat qanaah. Tatkala ditanya, dia mengatakan, alhamdulillah kehidupan kami dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, dalam keadaan enak. Kemudian muji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Maka dia pun berkata, kami makan daging. Apa yang kalian minum? Kata dia, kami minum air. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah mereka, berkahilah daging mereka, dan berkahilah air mereka. Ya. Ikhwani fillah fatifiddin, azanillah wa iyyakum. Kemudian Ibrahim berkata, kalau nanti datang suamimu, ya, sampaikanlah salam buat dia. Dan perintahkan dia agar mengkokohkan galang pintunya. Akhirnya datanglah Nabi Ismail tatkala itu. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apakah ada seorang datang ke rumah kita? Maka istrinya berkata, iya benar, ada Syekhun Hasanul Hay'ah. Ada seorang tua yang Masya Allah penampilannya bagus ya. Jadi istri kedua ini muji. Kalau istri pertama tadi ada syekh yang kondisinya nggak beres datang ke sini tadi. Adapun istri kedua mengatakan nggak, ada seorang tua datang dalam keadaan kondisi yang bagus. Kemudian istri yang kedua ini pun memuji Nabi Ibrahim. Dan dia bertanya kepadaku tentang dirimu, maka aku kabarkan ya bahwasanya kehidupan kita kehidupan yang lapang, kehidupan yang enak. Maka Ibrahim berkata, apa yang dia wasiatkan kepada engkau? Istrinya berkata, dia memberi salam kepada engkau dan menyuruhmu untuk mengkokohkan galang pintumu. Apa kata Ismail? Itu adalah ayahku dan engkau adalah galang pintu. Maka ayahku memerintahkanku untuk tetap memegang engkau, mengkokohkan engkau sebagai istriku. Kemudian setelah berapa lama kemudian datang lagi Nabi Ibrahim untuk yang berulang kalinya. Ternyata pada kedatangan yang terakhir ini Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Tatkala itu Nabi Ismail yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam. Nabi Ismail sedang duduk di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon yang rindang, yang besar, sambil meruncingkan busur panah ya, meruncingkan anak panah ya, meruncingkan anak panah. Dan itu dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tatkala Nabi Ismail melihat ayahnya datang, qama ilaihi fasana'a kama yasna'ul walidu bil walad wal waladu bil walid. Tatkala Nabi Ismail melihat ayahnya datang, maka dia pun segera berdiri. Kemudian memeluk ayahnya sebagaimana pertemuan seorang ayah dan anak. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka berdua saling berpelukan sampai menangis karena mungkin sudah lama tidak bertemu. Setelah bertemu kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada Ismail, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin. Qala fasna' ma amaraka rabbuk." Kata dia, wahai putraku Ismail, sungguhnya Allah telah merintahkan aku dengan sebuah perintah. Kata Ismail, ya ayahanda, silakan laksanakan perintah Tuhanmu. Apa kata Ibrahim? Wa tu'inuni? Apakah kau membantu saya wahai putraku? Kata Ismail, u'inuka, saya akan bantu engkau wahai ayahanda. Ya. Tatkala itu disebutkan bahwasanya umur Nabi Ibrahim sudah mencapai 100 tahun dan umur Ismail tatkala itu sekitar 30 tahun. Apa kata Ibrahim? Fa inna Allah amarani an abniya hahuna baitan wa asyara ila akamatin murtafi'atin. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan aku untuk membangun sebuah rumah di tempat sini, sebuah rumah Allah di tempat ini sambil menunjukkan ke arah lokasi Ka'bah. Setelah itu akhirnya mereka berdua pun membangun Ka'bah ya. Ismail membawa batu kemudian dioper kepada Ibrahim dan Ibrahim kemudian mengatur batu tersebut sampai akhirnya tinggilah bangunan Ka'bah ya. Kemudian Ismail mengambil Hajar Aswad, kemudian Ibrahim pun meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya ya. Tatkala mereka berdua sedang membangun Ka'bah ya, berdua saling mengoper batu untuk membangun Ka'bah. Mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata mereka berdua, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan baik kami ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah, tatkala salah seorang salafus saleh membaca ayat ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dia berkata subhanallah, Khalilur Rahman. Ini Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya bni baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala.
bi amri Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih khawatir amalnya tidak diterima, maka seorang salafus saleh ini pun menangis kalau membaca ayat ini. Gimana kondisi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Keduanya adalah nabi. Keduanya sedang membangun Ka'bah atas perintah Allah. Yang dibangun bukan rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berdua masih khawatir tidak diterima amalan mereka. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Terus mereka ucapkan sambil bangun Ka'bah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, akhwati fid din, para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang yang bertakwa. Khawatir kalau amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang mereka walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala membaca ayat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hati mereka itu takut? Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, yang berzina, ya, yang berbuat kesyirikan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya la ya ibnata Siddiq, ya. Ini orang-orang yang hati mereka takut bukanlah orang-orang pelaku maksiat, bukan peminum khamar, bukan berzina, akan tetapi mereka telah melakukan dengan salat atau puasa atau sedekah, ya. Mereka telah banyak melakukan amalan soleh, namun hati mereka khawatir, takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa khawatir, rasa ketakutan amalan kita tidak diterima oleh Allah itu muncul dengan sendiri, tidak bisa kita buat-buat. Oleh karena itu, para hamba Allah, jika antum dapati dalam diri antum masih khawatir amalan antum tidak terima, maka itu merupakan tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang membangun rumah Allah. Sambil mengangkat batu, mereka berdua terus mengulang-ulangi doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Itu rasa takut yang timbul dalam hati mereka. Oleh karena itu, kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir amalan kita tidak terima, maka kita beramal sebanyak-banyaknya. Ulaika yusari'una fil khairat, ya, berusaha untuk berbanyak amalan soleh dan berusaha untuk beramal sebaik-baiknya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fillah wa tafiddin azanillahu wa iyyakum. Dari sini jelas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan Nabi Ismail bukanlah Arab asli. Kenapa? Karena Nabi Ismail ya bukan dari kabilah Arab, namun dia menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum yang merupakan Arab asli. Kemudian akhirnya Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, bahkan bahasa Arab tersebut mendominasi bahasanya. Sehingga jadilah Nabi Ismail Arab musta'rabah, yaitu Arab yang kecampuran namun sudah mendominasi kabilah lain seakan-akan menjadi Arab yang asli. Itulah asal muasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kita kembali kepada permasalahan yang tadi saya telah isyaratkan, yaitu tentang pernyataan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya yang disembelih bukanlah Nabi Ismail, tapi yang disembelih adalah Nabi Ishak. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu bahwasanya yang disembelih itu merupakan Nabi yang mulia, dan mereka adalah keturunan Israel, Nabi Yakub, dan Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Kita katakan bahwasanya ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya yang disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Kemudian adapun hadis yang tadi kita bacakan, ya, meskipun tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari ini bahwasanya Nabi Ibrahim datang sebelum menikahnya Nabi Ismail, namun disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang hasan atau sahih, bahwasanya Nabi Ibrahim suka menjenguk anak dan istrinya dengan menaiki burak dari negeri Syam menuju kota Mekah. Ada riwayat disebutkan sebulan sekali Nabi Ibrahim menjenguk anak dan istrinya. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendatangi Nabi Ismail dan ibunya Hajar di kota Mekah sebelum kedatangan beliau tatkala bertemu dengan istri Ismail, sebelum menikahnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya adanya kisah penyembelihan Nabi Ismail sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya yang disembelih bukanlah Nabi Ismail, yang disembelih bukanlah Nabi Ishak tapi Nabi Ismail, dalam surat Hud, ya.
tatkala malaikat datang menemui Nabi Ibrahim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ya, para malaikat pun memberi kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim. Itu siapa? Siti Hajar yang sudah lama tidak mengandung. Para malaikat memberi kabar gembira kepada Siti Hajar bahwasanya dia akan melahirkan Ishak. Dia akan melahirkan seorang anak yang namanya Ishak. Wa min wara'i Ishak Yaqub. Kemudian nanti Ishak juga akan melahirkan akan memiliki keturunan yang namanya Yaqub. Ishak akan memiliki keturunan yang namanya Yaqub. Jadi dalam surat Hud ini Allah kabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat memberi kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya bahwasanya Siti Hajar akan punya anak namanya Ishak. Kemudian Allah kabarkan lagi wa min wara'i Ishaq Yaqub. Bahwasanya Ishak ini juga ya nanti akan punya anak namanya Yakub. Artinya wahai Siti Hajar, wahai Ibrahim alaihissalam, kalian akan punya cucu namanya Yakub, yang Yakub itu merupakan anak dari Ishak. Jelas bahwasanya Nabi Ibrahim sudah dikabarkan bahwasanya Ishak akan punya anak. Lantas kalau ternyata setelah itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ishak, ya ini artinya nggak nyambung. Padahal Allah sudah kabarkan Ishak akan punya anak. Gimana saya? Ibrahim akan protes, ya Allah, bagaimana saya akan menyembelih si Ishak anak saya? Dia akan mati. Sedangkan engkau telah mengabarkan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Saya rasa para pendengar insya Allah paham ya. Jadi kalau yang disembelih adalah Ishak, maka tidak nyambung karena Allah telah mengabarkan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Oleh karena itu ini merupakan dalil yang paling kuat, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ini merupakan dalil yang paling kuat bahwasanya yang disembelih adalah Ismail, yang akan disembelih adalah Ismail, bukanlah Ishak. Kita bacakan kisah penyembelihan tersebut dalam surat As-Saffat ya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdakwah kepada kaumnya dan mereka terus menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah menyebutkan kisahnya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, saya akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan beri petunjuk kepadaku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, ya, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang sangat sabar. Ya, seorang putra yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan semua telah sepakat, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, sepakat bahwasanya anak pertama dari Ibrahim adalah Ismail. Mereka sepakat semua. Anak pertama dari Ibrahim adalah Ismail. Adapun Ishak adalah anak yang kedua. Mereka semua sepakat. Padahal dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya satu-satunya. Ya, artinya belum ada Ishak. Yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya Taurat dan Injil, ya, kalau sebenarnya panjang lebar untuk dijelaskan ya, namun waktunya tidak cukup. Taurat dan Injil juga mengakui bahwasanya yang akan disembelih adalah Ismail alaihissalam. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami pun kabarkan kepada Nabi Ibrahim kabar gembira tentang kelahiran putranya yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Fanzur madza tara. Tatkala Nabi Ibrahim telah mencapai masa muda, gagah perkasa, ya. Disitulah hati seorang ayah benar-benar terikat dengan seorang anak. Kalau anak masih kecil nggak terlalu diharapkan. Tapi kalau seorang anak, putra kita, sudah mencapai usia 17 tahun, 18 tahun, gagah perkasa, betapa cintanya kita kepada anak kita, dan betapa banyak harapan yang kita letakkan kepada anak kita. Wa Ibrahim alladzi waffa. Subhanallah, Allah memuji Nabi Ibrahim yang telah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat banyak, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan seluruh ujian tersebut. Pantaslah Nabi Ibrahim dikatakan oleh Rasulullah SAW dicap dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tidak ada kekasih Allah kecuali dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua-duanya diuji sangat luar biasa. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk menguji kasihnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji dengan cintaan dia di dunia. Bukankah Nabi Ibrahim sangat cinta kepada Ismail tatkala masih kecil? Bukankah dia cinta kepada istrinya Siti Hajar? Namun Allah uji. Allah suruh Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di tempat yang jauh di kota Makkah. Kemudian padahal itu sudah berpuluh-puluh tahun menunggu kelahiran anak. Menunggu kelahiran Ismail. Tatkala lahir malah
disuruh diasingkan, suruh jauh. Ini untuk menguji keimanan Nabi Ismail. Cintanya yang sangat berat terhadap Ismail harus dikalahkan demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Nabi Ismail sudah mencapai masa dewasa, gagah perkasa, tatkala itu sebagai seorang ayah, sangatlah cinta kepada anaknya. Tatkala mencapai usia seperti ini, Allah menguji lagi, suruh nyembelih anaknya. Anak yang sangat dia cintai, yang seluruh harapannya diletakkan kepada anaknya, disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang sangat luar biasa. Allah ingin melihat mana cinta yang didahulukan. Apakah cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya? Subhanallah, tatkala Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim kemudian tidak protes, ya Allah ada perintah lain enggak? Ya, saya masih jangan yang ini deh, ini anak saya deh, putra saya satu-satunya, ya Allah, putra saya yang sangat saya cintai, ya Allah, carikan perintah lain saya akan jalankan. Nabi Ibrahim sama sekali tidak protes. Nabi Ibrahim alaihissalam sekali tidak protes dan tidak mencari perintah lain. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mendatangi anaknya dan berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Wahai Ismail, sungguhnya saya lihat di mimpi bahwasanya saya menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut engkau? Subhanallah, Nabi Ibrahim pun bersikap baik terhadap anaknya, datang kepada Ismail, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang lembut, mengajak dialog. Bagaimana menurut engkau wahai putraku? Tidak datang kemudian, sini saya akan menyembelih kamu, enggak. Bagaimana menurut engkau wahai putraku? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ayahanda, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dapati aku insyaallah, ya. Dia masih mengatakan insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang Allah katakan, fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya yang sangat sabar. Siapa? Ismail. Mau disembelih dengan mudah dia mengatakan silakan. Tidak protes sama sekali, tidak menangis, ya. Kemudian tidak, ya bapak, ya ayahanda, tidak ada perintah yang lain, tidak merayu-rayu, janganlah ayahanda, saya kan belum ini belum anu, tidak, tapi dengan langsung dengan penuh tegas menerima perintah ayahnya, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya. Kemudian tatkala mereka berdua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dan Ismail, kemudian Nabi Ismail pun ingin menyembelih anaknya, ya. Yaitu Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail dan Nabi Ismail pun wajahnya diletakkan ditelungkupkan, ya, agar tidak melihat tajamnya pisau atau tajamnya pedang yang untuk digunakan menyembelih Ismail. Jadi pelipisnya diletakkan di atas batu, ya, melihat ke arah batu, dan Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Tatkala ingin menyembelih, akhirnya wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Itu yang Allah cari. Itu yang Allah cari, yaitu ketundukan Nabi Ibrahim, mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cinta kepada anaknya. Tatkala dia ingin menyembelih, itu yang Allah cari. Maka tidak perlu menyembelih Nabi Ismail. Ya. Kata Allah, qad saddaqatar ru'ya, engkau telah menjalankan, ya, mimpi yang kau lihat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah, sungguhnya ini merupakan ujian yang sangat nyata, ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami pun ganti Ismail dengan sebuah domba yang besar. Ya. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikianlah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah penyembelihan Nabi Ismail, ya, yang di antara hikmahnya akhirnya disyariatkan adanya pemotongan hewan kurban tatkala hari-hari haji. Kisah yang panjang telah kita dengarkan tadi merupakan pembuka bagi kita untuk menjelaskan tentang sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, karena setelah itu akhirnya Nabi Ismail memiliki keturunan yang banyak dan kemudian semuanya di atas tauhid. Semuanya di atas tauhid sampai akhirnya datang kesyirikan. Ada beberapa faedah yang kita ambil dari kisah ini, ya. Di antaranya ikhwani fil akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan pada pertemuan lalu tentang syubhat yang dilontarkan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan seorang budak, yaitu Siti Hajar, yang telah dihadiahkan Raja Mesir kepada Siti Sarah, ya. Jadi ini tersebutkan dalam kitab mereka Injil ataupun Taurat bahwasanya Siti Hajar adalah jariyat Sarah. Siti Hajar adalah budaknya Sarah, ya. Demikianlah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin membuat keraguan dalam diri kita dan mereka ingin agar kita itu kafir seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah,
wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh banyak ya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, ahlul kitab, mereka berangan-angan untuk mengembalikan kalian wahai kaum muslimin setelah kalian beriman kepada Allah agar kalian kembali kafir seperti mereka. Hasadan min indi anfusihim, karena rasa hasad yang ada dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, padahal mereka sudah jelas kebenaran bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi Nasrani ya. Kita katakan bahwasanya ini adalah syubhat yang dilontarkan, yang kita tahu bahwasanya kaum inilah mabda atau pola pikir orang-orang kafir. Membedakan antara budak dengan selain budak. Seakan-akan kalau budak adalah orang terhina, adapun yang tidak budak adalah orang terhormat. Merendahkan budak-budak. Adapun Islam tidak. Islam, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa, yang paling bertakwa. Kalau seorang budak lebih bertakwa daripada tuannya, budak ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi pola pikir orang kafir dengan kita berbeda. Kalau kita tidak, sama saja budak atau enggak budak, sama saja di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Makanya Allah berkata, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak yang mukminah ya lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang wanita yang musyrikah, wanita musyrik meskipun dia cantik jelita. Allah menilai, yang Allah nilai adalah masalah hati, masalah keimanan. Jika seorang budak ternyata imannya tinggi kepada Allah, maka dia di sisi Allah sangatlah tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak jelas dalam riwayat yang sahih bahwasanya Hajar adalah seorang budak ya. Tidak jelas, bahkan di riwayat bahwasanya riwayat sejarah yang menceritakan bahwasanya Hajar adalah kanat amirah, dulu adalah seorang bangsawan yang kemudian akhirnya ditawan oleh raja Mesir tersebut. Asalnya dia seorang bangsawan ya. Kemudian taruhlah kalau memang Hajar adalah seorang budak, tidak jadi masalah, buktinya telah dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah Nabi Ibrahim seorang nabi? Apakah kita tidak memuliakan istri seorang nabi? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi juga di sisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah kita katakan Nabi Ibrahim sangat rendah menikah dengan seorang budak? Tidak. Kalau sudah menikah dengan Siti Hajar ya, dihadiahkan dari Sarah kepada Nabi Ibrahim, Siti Hajar dihadiahkan Sarah kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan Hajar bukan lagi seorang budak. Meskipun dia pun seorang budak, dia pun toh telah dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentunya kedudukan dia pun akan menjadi tinggi setelah menikah dengan seorang nabi. Toh dia adalah istri seorang nabi. Kemudian ternyata dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwasanya Siti Hajar adalah nabiyah atau siddiqah. Bahwa disebut dalam Injil dan Taurat bahwasanya Siti Hajar adalah nabi atau wanita yang jujur. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injil maupun Taurat. Yang pujian ini tidak pernah diberikan kepada Siti Sarah. Tidak ada dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwasanya Sarah adalah seorang nabi atau siddiqah. Tidak ada. Tapi yang ada pujian dalam Taurat dan Injil adalah Siti Hajar adalah seorang nabi atau seorang wanita yang siddiqah, seorang wanita yang jujur. Kemudian ikhwan fillah sanallahu yakum, di antara faedah dalam kisah ini bahwasanya ini maaf saja bahwasanya celaan sebagian orang-orang Yahudi ataupun Nasrani terhadap syariat Islam yang mengatakan bahwa syariat Islam adalah syariat yang penuh kezaliman, yang membolehkan adanya poligami di antara itu seorang laki-laki boleh menikah dengan 4 orang wanita. Kata mereka ini adalah kezaliman dan mereka mencela syariat Islam. Kita katakan Nabi SAW tatkala mensyariatkan syariat ini, bolehnya poligami bagi kaumnya, bagi umat Islam dengan menikahi 4 wanita, tentunya banyak hikmah yang terkandung di balik ini. Ini bukan tempatnya kita untuk menjelaskan masalah. Akan tapi saya ingin mengambil faedah dari kisah yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa ternyata Nabi Ibrahim juga berpoligami. Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri 2, Siti Sarah dan Siti Hajar. Jadi buat apa kita mencela? Buat apa antum kalian mencela Nabi Muhammad SAW yang mensyariatkan poligami? Sedangkan Nabi antum juga Ibrahim alaihissalam ternyata berpoligami, memiliki 2 istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Demikian juga Nabi yang lain. Nabi Yakub yang dia adalah Israel punya istri 4. Nabi Yakub yang dia adalah nenek moyang Israel, Bani Israel punya istri 4. Demikian juga Nabi Daud punya istri banyak. Nabi Sulaiman juga yang merupakan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi juga memiliki istri yang banyak. Oleh karena itu ini merupakan bantahan yang tegas bagi mereka
yang ingin menimbulkan keraguan bagi kaum muslimin akan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah ikhwani fillah khati fiddin azani Allah iyyakum, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu mempelajari agama Islam, maka dia akan terhindarkan dari semua syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Dan seperti kita telah isyaratkan di awal pengajian sirah kita ini, bahwasanya sirah nabawiyah yang mempelajarinya bukan cuma kaum muslimin. Sirah nabawiyah juga dipelajari oleh orang-orang orientalis, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mereka juga mempelajari sirah nabawiyah bukan untuk mengambil faedah, tapi untuk mencela Islam, untuk menimbulkan keraguan. Oleh karena itu kita berhati-hati, kita harus ngerti betul bagaimana sirah nabawiyah yang benar, mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu. Karena terkadang mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lemah atau hadis yang palsu untuk melancarkan syubhat dan menimbulkan keraguan di hati-hati kaum mukminin. Demikian saja para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau saya tahu jawabannya saya akan berikan jawaban. Kalau tidak, bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Ya, demikianlah ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Hafizahullah taala mengenai sirah nabawiyah, yang semoga kita dapat mengambil faedah apa yang beliau sampaikan. Dan tiba saatnya bagi kita untuk sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini, yaitu sirah nabawiyah. Anda bisa menghubungi di line telepon di 021-823-6543 atau bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543, dan kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Abu Salsabila ya di Bekasi. Iya. Ya, silakan Abu Salsabila, langsung pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tadi mengenai kata-kata yang tandanya adalah seriusnya juga serius. Saya pernah begini, saya jengkel sekali dengan istri saya dulu, marah sekali gitu kan. Sampai saya nggak tanya itu sampai berapa hari gitu. Terus istri saya tuh nangis kan. Terus saya nanya gitu ke saya, kenapa begini kan. Terus saya bilang gini, jadi ya kalau memang udah nggak mau ngelayanin lagi, nggak mau ini lagi, ya udah nyingkir aja, saya bilang gitu. Apakah itu sudah termasuk saya jatuh talak atau gimana? Soalnya saya nggak tahu gitu, benar-benar nggak tahu, tapi nggak ada niatan untuk ke situ gitu kan. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah khawati fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan masalah kalimat cerai ada merupakan kalimat yang sakral dan kalimat yang khatirah, kalimat yang sangat berbahaya. Seorang suami tidaklah layak jika dia seorang benar-benar yang jantan, seorang laki-laki yang jantan, maka dia jangan cepat menjatuhkan lafal cerai kepada istrinya atau hal-hal yang menyerempet ke situ ya. Bukankah istrinya adalah ibu dari anak-anaknya? Bukankah istrinya telah berusaha payah melayani dia, ya, merawat anak-anaknya? Dia adalah ibu dari anak. Oleh karena itu seorang yang jantan yang benar-benar cerdas, dia akan memberi pandangan yang jauh. Tidak sedikit-sedikit kalau istrinya salah kemudian diancam dengan cerai, diancam dengan pisah, pulang ke rumah orang tua dengan ancaman-ancaman seperti itu. Masih banyak nasihat yang bisa disampaikan kepada istrinya. Bukankah dia ingin istrinya bisa berubah menjadi istri yang baik? Tapi kalau setiap istrinya salah kemudian dia ancam dengan cerai, ini adalah bukan sikap laki-laki yang baik. Kemudian sebaliknya saya ingatkan kepada para ibu-ibu, para wanita sekalian ya, berusahalah untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya, terutama yang seperti disebutkan tadi masalah ranjang ya. Bukankah di antara hikmah menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu baik dari sisi harta, di sisi nafkah dan juga kekuatan untuk berjima, mampu untuk menikah, maka nikahlah. Apa hikmahnya, kata Rasulullah SAW? Karena nikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Oleh karena itu di antara hikmah pernikahan, seorang wanita bisa menjaga kemaluan suaminya dan bisa menundukkan pandangan suaminya. Oleh saya katakan bahwa seorang istri
yang memperhatikan ranjangnya, memperhatikan penampilannya, berusaha menundukkan pandangan suaminya agar pandangan suaminya tidak jelalatan, dia berhias, dia bermaca, ya, memakai parfum yang berbau harum, ya, sehingga bisa menyenangkan hati suaminya, membersihkan tempat tidurnya. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena itulah di antara hikmah dari pernikahan. Adapun kalau seorang istri yang kemudian tidak memperhatikan penampilannya, ya, tidak menjaga kebersihan ranjangnya, masalah ranjang masalah yang sangat riskan, hati-hati ya, berusaha untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak perhatikan penampilannya, tidak perhatikan ranjangnya, kemudian suaminya pun jengkel, maka ini keluar daripada hikmah pernikahan. Apalagi sampai tatkala suaminya kepingin kemudian dia nolak, tidak menuruti kemauan suaminya, maka bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis. Oleh karena Rasulullah SAW menyebutkan kalau seorang suami menginginkan istrinya untuk berhubungan, maka Rasulullah merintahkan untuk memenuhi panggilan suaminya segera saat itu juga. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang berada di atas onta, sedang bersafar, tahu-tahu suaminya berubah pikiran menyuruh istrinya untuk melayaninya, maka hendaknya dia langsung turun dari ontanya kemudian melayani suaminya. Saat itu juga. Kenapa? Karena syahwat itu datang tiba-tiba. Kapan saja syahwat bisa mendatangi suaminya. Demikian dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti, ya, karena orang-orang Arab sedangnya makan roti, tatkala sedang bakar roti atau suaminya kepingin dia untuk melayani suaminya, maka rotinya ditinggal. Kata para ulama, meskipun rotinya tadi hangus, meskipun rotinya terbakar rusak, ya, meskipun mubazir tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar, yaitu melayani suami. Jangan dia mengatakan tunggu mas sebentar, rotinya sebentar lagi masak. Enggak, tinggalin, layani suami. Dalam rangka untuk menjaga kemaluan suami dan untuk menjaga pandangan suami. Ya. Namun ikhwani fillah fatifidin azanillahu yakum, yang namanya rumah tangga mesti ada hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan rumah tangga, itu wajar. Namun ingat, seorang suami yang baik tidak setiap ada kesalahan istrinya kemudian mengancam dengan perceraian. Alhamdulillah al-akh di sini sudah menyesali perbuatannya dan saya harap tidak mengulanginya lagi. Tidaklah dia mengancam dengan ancaman cerai kecuali kalau memang kesalahan yang sangat parah dan sangat fatal yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan kelangsungan agama anak-anak mereka, ini mungkin boleh dia mengancam dengan ancaman cerai. Adapun dalam setiap kesalahan diancam cerai maka tidak boleh. Adapun perkataan tadi ya, kalau kamu tidak mau melayani saya lagi maka minggir, ya, itu bukan perkataan yang soreh. Yang soreh itu yang jelas seperti kamu saya cerai, kamu terceraikan. Nah, seperti itu langsung jatuh talak meskipun tidak tidak ada niat. Kalau lafalnya sudah mengatakan dengan soreh, dengan jelas kamu saya cerai, maka jatuh talak. Adapun perkataan tadi, kalau kamu tidak melayani silakan minggir, itu lafal yang tidak soreh, dan kalau dia tidak niatkan maka tidak jatuh talak. Wallahu ta'ala bisawab. Masalah talak saya tidak mau jawab lagi, silakan tanya kepada ustaz-ustaz yang ada di sana karena masalahnya riskan ya. Cuma saya ingatkan agar para ikhwah sekalian tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, demikian untuk Al-Akh Abu Salsabila yang berada di Bekasi. Selanjutnya kami masih terima telepon di 0218236543. Sudah ada Ummu Ismail yang berada di Condet. Silakan Ummu Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, sebelumnya tidak sesuai dengan tema karena saya butuh jawaban. Saya itu kan lagi hamil 6 bulan. Terus saya juga penderita sakit jantung. Insya Allah nanti 3 bulan yang akan datang saya harus menjalani operasi sesar untuk yang ketiga kalinya. Dokter itu kan menyarankan saya untuk steril karena dengan kontrasepsi yang lainnya itu tidak baik untuk kesehatan jantung saya dan sangat berbahaya. Di samping itu kan saya ini nanti yang ketiga kalinya untuk sesar. Jadi kalau saya ambil keputusan untuk steril itu apa sesuai dengan Islam apa tidak ya dokter ya? Dokter Pak Ustadz, hanya itu saja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ustadz? Mau dijawab? Tunggu, afwan saya nggak paham steril itu gimana maksudnya? Maksudnya diangkat ininya rahimnya Ustadz. Jadi tidak akan hamil lagi ke depannya. Oh, tidak akan melahirkan lagi? Iya, betul. Intinya ya ukhti yang bertanya ya, kalau memang ternyata
dokter mengatakan kalau mengandung lagi bisa membahayakan kehidupan ukhti ya, mbak ini bisa meninggal dunia kalau dengan melahirkan lagi atau mengandung lagi, kalau yang benar-benar kan ya, itu pernyataan dokter dan dokter yang dipercaya atau beberapa dokter. Ya, kalau memang kenyataan seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Namun yang jadi masalah, benar nggak pernyataan tersebut bahwasanya kalau melahirkan lagi bisa membawakan mengantar kepada kematian. Ini kembali kepada ahlinya, kembali kepada dokter ya. Tentunya kalau memang ternyata hamil bisa menyebabkan kematian, maka steril saja, tidak jadi masalah. Tapi tadi saya katakan cek dulu kebenaran akan kabar tersebut. Ini yang saya pahami dari pertanyaan ukhti saya. Mungkin bisa jadi saya salah paham, bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Allah Ta'ala al-Musawwab. Ya, demikian untuk Ummu Ismail berada di Condet. Selanjutnya kami beralih untuk pertanyaan yang berada di pesan singkat. Yang pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang senada mengenai materi kita pada siang kali ini, itu mengenai buku apa yang harus kami sebagai jadikan rujukan, khususnya kami sebagai orang awam, ya, agar atau hadis-hadis yang berada di buku tersebut itu sahih. Jadi buku apa saja yang harus kami jadi rujukan untuk membaca sirah nabawiyah ini, Ustaz? Di antaranya saya tidak tahu sudah terjemahkan. Yang jelas kalau Rahiqul Makhtum ya, karangan Al-Mubarakfuri dari ulama India itu sudah diterjemahkan. Saya tidak tahu terjemahnya di bahasa Indonesia dengan judulnya apa, tapi judulnya Rahiqul Makhtum. Insyaallah itu buku yang bagus dan saya tahu sudah diterjemahkan sejak lama. Sejak lama di dalam bahasa Indonesia. Insya Allah untuk ukuran awam itu buku sudah bagus, meskipun dia tidak panjang lebar, kemudian tidak menyampaikan syubhat untuk dibantah, tidak, karena memang itu buku yang ringkas dan padat yang menceritakan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi para penuntut ilmu, di sana ada buku-buku yang bisa berbahasa Arab, dan ada buku-buku yang lebih baik lagi seperti As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah karangan Akram Al-Umari ya. Ini sirah yang menceritakan menyampaikan hadis-hadis yang sahih dan mengkritik hadis-hadis yang lemah. Demikian juga Sirah Nabawiyah ya karangan Dr. Mahdi, itu juga adalah sirah yang bagus yang juga terkhususkan kepada para penuntut ilmu. Adapun bagi orang yang awam ya maka seperti saya katakan tadi adalah Rahiqul Makhtum. Adapun seperti Sirah Ibnu Hisham, maka di situ masih ada sanad-sanad yang bercampur, tentunya terkadang dia tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Akan tapi secara umum buku-buku sirah tersebut insyaallah baik ya, semuanya baik, tinggal kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati bisa ditanyakan kepada para ustadz ya. Yang jelas dibaca ya, yang jelas buku sirah dibaca, tidak hanya disimpan di perpustakaan atau disimpan di rumah, tapi dibaca. Ya, buku itu karangannya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Ustaz ya? Iya. Saya rasa sudah diterjemahkan itu. Iya, betul. Sudah diterjemahkan. Ya, selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Ustaz, mengapa Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai bapaknya para nabi atau bapaknya orang muslim? Syukran. Karena Allah alam, karena nabi-nabi yang sangat banyak itu dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi yang sangat banyak itu dari kalangan Bani Israel. Jadi tadi Ishak, terus Yakub, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, kemudian Musa, kemudian Isa ya. Kemudian juga dari Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail yang akhirnya timbullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan bapak dari para nabi ya, karena jelas ya, seluruh bapak para nabi Adam alaihissalam, akan tapi silsilah antara Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain jauh silsilahnya, artinya keturunannya jauh, berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak Nabi Ibrahim langsung nabi, yaitu Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan anak Nabi Ishak juga nabi-nabi banyak, sehingga pantaslah dikatakan sebagai bapaknya para nabi. Dan di antara anak Nabi keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisawab. Ya, demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Umi, dengan siapa tadi, maaf? Dengan Ummu Wildan di Bekasi. Ummu Wildan Bekasi, ya silakan Ummu Wildan.
Nah ini Pak Ustadz, saya pernah baca, mungkin saya salah gitu ya. Nabi Ishak itu putranya Siti Sarah, betul apa benar apa salah gitu ya? Terus nomor 2 ini agak menyimpang sedikit Pak Ustadz. Terus apa yang dimaksud dengan awal ibadah itu haram sebelum ada tuntunannya dari Rasulullah? Contohkan hadisnya dan ayatnya begitu Pak Ustadz. Iya, baik. Ya, Ibu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Yang benar bahwasanya Ishak adalah putra dari Siti Sarah. Ishak adalah putra dari Siti Sarah. Adapun putra dari Siti Hajar adalah Ismail alaihissalam. Jadi Ishak dilahirkan setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Adapun kaidah yang disebut oleh para ulama bahwasanya al-asal dalam ibadah adalah haram, ya, karena asalnya seorang tidak boleh membuat syariat. Asalnya namanya ibadah adalah taklif. Ibadah adalah taklif, pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, asalnya seorang sebelum datang syariat ibadah enggak beribadah. Asalnya dia tidak sholat, asalnya dia tidak puasa, sebagaimana perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya para sahabat ya masih minum khamar, asalnya masih makan makanan yang haram, asalnya tidak sholat, asalnya tidak puasa. Kemudian datang syariat pembebanan. Akhirnya mereka diharamkan minum khamar. Akhirnya mereka disuruh untuk sholat. Akhirnya mereka disuruh untuk puasa. Akhirnya mereka disuruh untuk haji. Demikian datang syariat sedikit demi sedikit. Karena syariat merupakan taklif, pembebanan kepada hamba-hamba Allah. Agar Allah menunjukkan peribadatan hamba-hamba ciptaan Allah, makhluk Allah kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini para ulama menyebutkan kaidah bahwasanya asal dalam ibadah adalah haram. Ya. Asalnya tidak ada ibadah, tidak boleh seorang bikin ibadah baru. Sebagaimana dahulu, asalnya tidak ada sholat, asalnya tidak ada puasa, asalnya tidak ada haji, sampai kemudian disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, ada syariat sholat, ada syariat zakat. Oleh karenanya, kaidah ini sering digunakan oleh para ulama tatkala untuk membantah peribadatan-peribadatan yang timbul yang baru. Timbulnya bid'ah-bid'ah, ya, hal-hal yang baru dalam agama, mereka menggunakan kaidah ini. Kaidah ini disepakati oleh para ulama seluruhnya. Bahwasanya asal dalam peribadatan adalah haram, artinya aslinya tidak ada. Kemudian baru diadakan ibadah tersebut melalui sunnah Nabi atau melalui Al-Quran. Karena kalau setiap orang bisa bikin ibadah, ya, bisa bikin ibadah, maka tidak perlu ada Nabi, tidak perlu ada syariat. Silakan setiap orang berkreasi untuk membuat ibadah. Ya, kita punya kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, "Famalam yakun yauma idzin dina, falan yakuna yauma dina." Apa yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Ya, karena agama telah sempurna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang bikin ibadah-ibadah baru, karena ibadah baru yang tidak ada dalilnya, hukum asalnya adalah haram. Seorang tidak boleh dibebani dengan suatu ibadah tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Oleh karenanya, Ibu yang tadi saya jelaskan bahwasanya sekarang timbul banyak firaq, banyak kelompok, ya, banyak tarekat. Masih terkadang masing-masing tarekat itu punya ibadah khusus yang mereka miliki. Setiap tarekat punya zikir yang khusus. Setiap tarekat ini punya zikir yang khusus, punya cara beribadah yang khusus yang tidak dimiliki oleh tarekat yang lain. Apakah Islam seperti itu? Buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kalau setiap orang bisa bikin ibadah? Kemudian ada di sinilah timbul berbagai macam model beraneka ragam cara peribadatan yang dibuat-buat oleh manusia yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala bisawab. Ya, demikian untuk Ummu Wildan, dan selanjutnya kita beralih kembali di pesan singkat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada kaitannya ketika sunnah akikah atau sunnah nasikah seorang anak dengan penyembelihannya Nabi Ismail? Silakan Ustaz. Apakah ada apa? Kaitannya dengan apakah ada kaitannya sunnah nasikah atau nasikah atau akikah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan penyembelihan Nabi Ismail oleh Ibrahim? Allah Ta'ala alam. Adapun sunnah akikah saya tidak tahu apakah ada kaitan. Saya perlu ngecek lagi tentang hadis-hadisnya. Yang saya tahu disebutkan tentang sunnah pemotongan korban tatkala haji. Yaitu tatkala haji ada sunnah pemotongan korban karena mengingat
kisah yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail tatkala Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan kisah yang terjadi antara Ibrahim dan Ismail kebanyakannya lari kepada syariat haji. Kebanyakannya lari kepada syariat haji, seperti kisah saya tidak sebutkan, seperti melempar jamarat tatkala hajian, kemudian adanya sa'i antara Safa dan Marwah, antaranya adanya penyembelihan korban, semua itu kembali kepada syariat haji. Adapun kalau berkaitan dengan akikah, wallahu taala alam bisawab, saya tidak tahu ya. Baik, selanjutnya masih di pesan singkat dari Jito di Bantar Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, apakah ada hadis yang menerangkan mengenai sifat-sifat atau buruk yang sering dikendarai oleh Ismail tadi? Tidak disebutkan apakah bagaimana, saya tidak menemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang buruk yang dikendarai oleh Nabi Ibrahim. Akan tapi nanti di sana ada hadis-hadis yang menceritakan tentang buruk yang dikendarai oleh Nabi Muhammad tatkala Isra Mi'raj. Insyaallah kalau sudah pada sampai waktunya kita akan menjelaskan hal tersebut tentang hadis-hadis, karena banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang buruk namun hadis-hadisnya dhaif. Maka insyaallah nanti kalau sudah pada tempatnya insyaallah kita akan sampaikan. Iya. Masih ada waktu, Ustaz? InsyaAllah cukup dulu ya, insyaAllah. Cukup dulu ya, mungkin sebagai satu kesimpulan, sebagai penutup, silakan. Ikhwani fillah wa tafiddin azanillahu iyyakum. Ya, kesimpulan dari pengajian kita kali ini bahwasanya sebagaimana lanjutan dari kajian yang lalu, bahwasanya suku Arab terbagi menjadi 3, ada Arab yang baidah yang sudah punah, dan ada Arab yang asli, dan ada Arab yang campuran. Yang Arab campuran ini adalah suku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, karena merupakan percampuran antara Nabi Ismail yang asalnya bukan orang Arab bercampur dengan suku Arab Jurhum, yang kemudian keturunan mereka disebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah, sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan banyak faedah yang kita bisa ambil dari kisah yang kita sampaikan ini, bahwasanya fiqh kepada Allah, yakin kepada Allah harus terus kita bawa. Ya, sungguhnya kehidupan ini penuh dengan ujian. Setiap orang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita diuji dengan sesuatu yang sangat kita cintai, untuk agar Allah melihat mana yang lebih kita dahulukan, apakah kecintaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, ataukah ketundukan kita kepada yang kita cintai tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam cobaan, sebagaimana Siti Hajar diuji dengan cobaan, namun semuanya penuh dengan thiqah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Siti Hajar pun berusaha lari naik turun bukit dari Safa menuju Marwah mencari sebab, namun dengan hatinya penuh dengan tawakal, yakin bahwasanya Allah akan menolong dia. Makanya dia berkata, idzan lan yudayyi'ana, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, mungkin itu saja faedah yang bisa Anda sampaikan dari pengajian kita kali ini. Selanjutnya Anda mohon maaf kalau ada kurangnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.